Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatul kaum muslimin yang dirahmati Allah. Salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya hidup kita bergelimang dengan harta dan kekayaan jika tanpa iman? Apalah artinya hidup kita berhiaskan intan dan permata jika kita tidak punya iman? Apa artinya wajah kita yang tampan atau cantik tapi kita tidak punya iman? Apalah artinya pula pangkat dan jabatan yang tinggi tapi kita tidak punya iman? Juga apalah artinya popularitas dan ketenaran nama baik jika kita tidak punya. Dan perlu kita ingat bahwa iman itu bukan hanya sekedar diucap. Iman itu bukan hanya sekedar penghias dan pemanis bibir. Iman itu bukan hanya sekedar lipstik. Dan iman itu bukan hanya sekedar retorika yang diucapkan untuk memperlihatkan identitas sebagai seorang muslim. Akan tetapi iman itu kata Nabi, al-imanu atasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan wa amalun bil ard. Iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal. Yang pertama, iman itu adalah keyakinan kita dalam hati. Iman yang kita ucapkan harus benar-benar terhujam dalam hati sanubari kita. Meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah. Meyakini bahwa tiada ada Tuhan yang tempat kita untuk meminta kecuali meminta hanya kepada Allah. Seseorang yang imannya sudah terhujam dalam hati sanubari, dia akan mempertahankan imannya itu apapun kondisi yang dihadapi. Bahkan tidak usah heran ketika ada seseorang yang dalam mempertahankan imannya mereka punya prinsip tidak boleh ada dua matahari walau bulan redup cahaya. Tidak boleh iman tercabut dari hati sanubari walaupun nyawa menjadi hati. Oleh karena itu, iman harus terhujam dalam hati sanubari kita. Bukankah sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita? Banyak contoh orang-orang terdahulu yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menjaga iman. Kita kenal dalam sejarah bagaimana Siti Masito membantu Fir'aun yang rela dimasukkan ke dalam kuali berisi minyak yang panas demi menjaga imannya kepada Allah. Dialah seorang wanita yang syahid demi mempertahankan iman. Kita juga mengenal sejarah tentang keluarga Ammar bin Yasir di masa Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir yang mempertahankan imannya dengan mempertaruhkan nyawa. Ayahnya Ammar dan ibunya meninggal disiksa oleh orang-orang Quraisy karena mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tahu bagaimana sejarah Bilal bin Rabah,
seorang budak berkulit warna hitam zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela menghadapi berbagai macam siksaan yang begitu dahsyat sampai diseret di padang pasir dalam keadaan tidak berpakaian, ditindih batu yang besar demi mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, dengan mengucapkan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan ciri yang ketiga, wa amalun bil arkan, merealisasikannya dalam bentuk amal perbuatan. Apa yang diyakini, apa yang diucapkan, wujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang nyata. Yakni siap melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala bentuk larangan. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.